بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئيلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابات ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبالا. Mulai cara singge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Hingga pada malam hari ini kita masih setia, masih semangat, walaupun mungkin capek habis bekerja atau beraktivitas. Tapi Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Monggo Cak Rozi untuk dimulai dengan tawasul terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan tawasul ya pada guru-guru kita semuanya, pada kitab-kitab yang kita kaji terutama Imam Syatibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi ridwan ta'ala alaihim ajma'in. وإلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين علماء العاملين جميع الملائكة المقربين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيخنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى حضرة جميع مشايخ القرآن بإندونيسيا وإلى حضرة الأئمة القراء العشرة المتواترة وجميع رواتهم وآل سنتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى حضرة الإمام ابن مجاهد والإمام أبو عامر الثاني والإمام القاسم ابن فرو الخطيب العيني والإمام محمد بن جزار رحمه تعالى شور الليل هم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ya, teman-teman ini masih setia semuanya ini. Kita niatkan tabarukan ya dengan pengarang kitab Asy-Syatibi yang karyanya seperti disebutkan teman-teman tadi. Ini karya yang sangat berkah sekali, dihafal oleh jutaan, bahkan mungkin miliaran orang sudah. Kalau dari sejak beliau itu sudah, sekarang saja yang hafal masih ratusan lah ya. Setiap yang menghafal pasti punya catatan, sehingga ada satu pengarang itu yang menulis pensyarahnya yang dicetak itu ya, atau yang makhtutoh itu sampai sudah hampir 500-an ya. Sampai sekarang nggak pernah berhenti. Saya ketika belajar juga punya catatan, terus begitu. Jadi terus saya punya ini Takribul Ma'ani ada, Al-Wafi ada, terus Ibrozil Ma'ani ada. Jadi kitab ini pertama yang mensyarahi dulu ya, itu ada sa- apa itu murid langsungnya, As-Sakhawi, itu murid langsung. Ada kitabnya Fathul Wasit. Kemudian muridnya apa As-Sakhawi ada yang ngarang Abu Syamah gitu ya. Terus sampai sekarang terus ada yang mengarang semuanya. Ada ratusan nggak terhitung lah. Jadi menghafal kitab ini itu luar biasa. Saya mengalami masih baru ya, tapi sudah luar biasa gitu ya. Nanti teman-teman mudah-mudahan dengan kita membaca salah satu
syarah yang menurut saya mudah ini, mudah karena sederhana dan dicetak sudah puluhan kali ini. Ini saya cetakan yang sudah lama. Sekarang cetakannya agak tebel, bagus tentunya. Termasuk file ini lama ini, cetakan lama ini. Ya. Tapi isinya sama saja. Asyatibi sering saya sampaikan itu tunanetra. Tunanetra, beliau maka di sini ada teman kita juga ada Mas Nukman ini tunanetra ini. Teman saya di Lajnah ini. Ada beberapa teman-teman kita yang tunanetra hari ini bergabung gitu ya. Beliau tunanetra, tapi luar biasa orang yang tidak kenal beliau pasti menduga beliau tidak tunanetra. Karena tidak nampak dalam geraknya itu seperti orang yang tunanetra gitu. Jadi normal orangnya gitu, normal banget. Tapi beliau tunanetra. Beliau mengarang kitab ini murni karena lillahi ta'ala sehingga siapapun yang membaca kitab ini pasti dapat keberkahan yang banyak. Bahkan dalam kisahnya beliau itu setelah selesai menulis itu ya, beliau kemudian ke Mekah, ke Madinah ya, ke Mekah, tawaf situ selama puluhan kali lah, selama berbulan-bulan situ. Eh, Kemudian suatu ketika beliau setelah itu bermimpi ketemu Rasulullah. Nah, dalam mimpi itu beliau mempersembahkan nazom ini, mohon di apa diberkahi dan itu. Dan saat itu ini anu versi mimpi. Jadi wallahu alam gitu ya, versi mimpi eh, langsung man hafidhoha ada rejahnya man hafidhoha dakhalal jannah gitu, sampai seperti itu. Siapa yang menghafal kitab ini, insya Allah seperti itu. Jadi luar biasa lah pokoknya. Terlepas kita mau menerima itu atau tidak, tapi kitab ini buktinya sampai sekarang sudah tidak ada yang menandingi ya. Sehingga para ulama berikutnya hanya menambahkan tambahan-tambahan atau penjelasan-penjelasan, tetapi tidak bisa melampaui kitab ini. Jadi orang yang belajar kiroah kalau tidak memegang syatibi, tidak menghafal gitu, ya seperti orang perang nggak bawa senjata. Anda bayangkan jadi itu saja, itu secara sekilas ya. Nanti kita lihat di situnya. Nanti silakan dibaca terkait dengan apa ini ya. Mungkin kita mengenal dulu ini. Ta'rifun bil Imam Syatibi rahimahullah. Nanti ada yang membaca mungkin teman-teman ya. Nanti ada yang membaca atau ada yang baca kitabnya. Ini teman kita yang teman tunanetra ada Mas Nukman, Adi Rahmat Gumilar. Beliau ini beliau tunanetra dan alhamdulillah hafid Al-Qur'an gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman tunanetra ada yang memperdalam ini sehingga itu bisa menular kepada teman-teman tunanetra yang lainnya atau mudah-mudahan nanti ada yang menulis dalam versi Braille-nya. Ini Mas Nukman ini, PR-nya itu Mas Nukman. Mudah-mudahan nanti bisa nulis dalam bentuk Braille-nya gitu ya, qiraat ini. Dengar ya suaranya ya? Nggih, Kiai. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Alhamdulillah jelas. jelas. Dari sini jelas. Jelas ya. Saya mungkin nggak terlalu panjang dengan Syatibi. Jadi Imam Syatibi itu dari Andalusia, dari Spanyol lah ya, lahirnya Spanyol. Tetapi kemudian beliau mendapat penghormatan yang luar biasa dan mengembangkan qiraat itu di Mesir. Di Mesir, di daerah Mukotom namanya. Saya dulu pernah ziarah tahun 2018 ke makam beliau. Dan 2018 itu saya pokoknya berniat untuk menghafal Syatibi. Alhamdulillah baru beberapa tahun kemudian ya diizinkan oleh Allah bisa menghafal, mempelajari dan membuat catatan-catatan sekedarnya gitu ya sampai lahirnya Muyasar dan Mufassal setelah membaca Ad-Durrah itu perjalanannya. Jadi butuh beberapa tahun. Tapi niat itu sudah saya canangkan. Mudah-mudahan dengan kita sekarang ini baru niat misalkan yang sudah ya silakan diteruskan semakin semangat lagi yang belum mudah-mudahan malam ini kita punya niat itu mudah-mudahan bisa menghafal lah ya sedikit-sedikit itu. Jadi beliau lahir di Spanyol di Satibi namanya daerahnya itu Satibah Andalusia Spanyol kemudian
beliau sebelum menadumkan ini kan ketika di Spanyol, beliau belajar kepada ulama, beliau membaca kitab taisir dengan hafalan. Ya, jadi membaca taisir dengan hafalan. Dari taisir itulah beliau nanti menadumkan menjadi Hirzul Amani ini. Wafat tahun 590 ya. Ini nanti silahkan dibaca, biar nggak terlalu itu nanti ada penjelasan tentang apa itu murad bil ahrufi sab'ah ya, pasti sudah ada. Langsung kita nanti masuk ke babnya saja. Baitnya ada 1173, 1173 dimulai dari muqaddimah itu ada 94 nazomnya, ada nazom. Di situ dijelaskan tentang metodologi, tentang keutamaan Al-Quran, pembaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini nazom yang pertama. Bada'tu bi bismillahi fin nadmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mawqila. Asyarhu bada'an nazim qasidatahu bi dzikril basmalah lima fiha minal ma'ani al-azimah wal fawaid al-jasimah wa limashtamalat alaihi minas sifatil ulia lillahi rabbil alamin mau'ilun mau'il ya mau'ilir rajin wa amanil khaifin wa mughithil mustasrifin. Jadi saya memulai dengan bismillah. Jadi ini tabarukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bi bismillahi fin nadmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila wa thannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhda ilan nasi mursala. Kemudian yang kedua sholawat seperti biasa ya. Mudah-mudahan sholawat kepada Rasulullah Muhammadinil muhda ilan nasi mursala, Nabi yang diutus kepada seluruh manusia. Wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum alal ihsani bil khairi wubbala. Kemudian kepada keluarga, sahabat, dan pada orang-orang yang mengikuti di jalannya. Bil ihsan alal ihsani bil khairi wubbala. Tidak saya baca seluruhnya ya. Terus yang keempat wasallastu annal hamdalillahi daiman wa ma laisa mabdu'an bihi ajdamul ala. Ja'ala an-nadhim asy-syai' ats-tsalits fi hadhihi al-qasidah itsbatal hamdillahi fi kulli halin li'anna kulla amrin la yubda'u bihamdillah fa huwa naqisul khairi wal barakah. Jadi diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, karena sesuatu yang tidak diawali dengan pujian kepada Allah pasti nilai berkahnya tidak ada. Nah, setelah itu baru masuk seperti biasa kitab-kitab pasti diawali dengan basmalah, dengan pujian kepada Allah, sholawat. Kemudian wa ba'du fahablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hibral aida mutahabbila. Ba'dal bad'i bil basmalah wassalati wassalami ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'da hadza fa'lam anna hablallahi fina anna hablallahi fina kitabuhul qadim wa kalamuhul hakim. Fajahid ayyuhal qari bihadzal Qur'an wa bima tadammanahu min adillatin wa barahin maka idha husumil islami wa a'da'i halata kaunika ja'ilan al-Qur'ana syabkata tatasayyadahum biha ila hadiratil imani wal islam. Jadi wa ba'du, setelah pujian itu beliau mengingatkan bahwa hablullah, tali Allah itu ada di hadapan kita, yaitu kitab Al-Quran. Karena itu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila. Karena itu bersungguh-sungguhlah terhadap Al-Quran dan kandungannya. Untuk apa? Ya, ya untuk itu untuk melawan tipu daya musuh-musuh kita itu, ya itu hawa nafsu, tak apa dan sebagainya itu. Karena kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang bisa mengendalikan itu semuanya, bisa mengikat mereka semuanya, ya, nafsu kita,
sifat negatif kita, semua yang ada itulah semua pokoknya semua baik musuh yang di luar maupun dalam diri kita itu dengan Al-Qur'an itu. Karena nanti di Al-Qur'an itu ada penjelasan-penjelasan tentang itu. Kalau marah apa kan ada itu nanti. Wa akhliq bihi itlaisa yakhluqu jiddatan. Jadi dan muwalihi alal jiddi muqbila. Pokoknya ini saya nggak terlalu lama-lama ya. Pasti teman-teman sudah kitabnya sudah itulah ya. Karena ini nggak terlalu susah itunya ya. Akhlik bihi itu ya sepatutnya lah kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ma ajdarul Quran bil mujadalah. Alangkah patutnya sudah selayaknya kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Ya. Li'annahu haqqun la yabla. Karena Al-Quran itu sesuatu yang benar tidak akan pernah usang gitu ya. Sama al-makan samiyul makanah rafiul manzilah. Tinggi kedudukannya dan sangat luhur itunya. Wa kullu man walahu wa sofahu fahuwa mustaqimun adal jiddi. Maka siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduannya, ya wasofahu fahuwa mustaqimun adal jiddi. Maka dia berjalan lurus di atas kebenaran tadi. Salikun tariqon salikun tariqol haqqi ala kaunihi muhtamman bihi amilan bimastamal alaihi yuqimu hurufahu wa hududahu. Jadi wa akhliq bihi itlaisa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi alal jiddi muqabbila. Baru kemudian langsung ke pembaca Al-Quran. Wa qari'uhul mardiyyu qarra mithaluhu. Pembaca Al-Quran yang diridhoi itu qarra mithaluhu. Perumpamaannya itu sangat baik ya, sangat kokoh. Seperti apa? Kalut ruji alaihi murihan wa mukila. Seperti buah utrujah. Dalam hadis kan ada itu. Perumpamaan seorang yang beriman itu seperti utrujah. Baunya enak, rasanya manis. Ya, seperti itu. Penampilannya ya sesuai dengan isinya gitu. Jadi alaihi murihan wa mukila. Istaqarra mathalu qari'il istaqarra mithalu qari'il Qur'an al-amili bihi musyabbahan bil utruji wa huwa fakihatun tayyibatur raihah hulwatut ta'mi. Wa fi hadza isyaratun liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Nah, itu. Jadi wa qari'ul mardiyyu. Di sini ada penegasan al-mardiyyu, pembaca Al-Qur'an yang diridhoi, yang terbimbing itu seperti ini. Berarti ada pembaca yang enggak ya, ya mudah-mudahan kita yang al-mardiyyu, bukan pembaca Al-Qur'an yang kami qari'in wala anahul Qur'an. Gitu. Jadi wa qari'uhul mardil yuqarra mithaluhu kalutruji alaihi murihan wa mukila. Huwal murtadha amman idza kana ummatan wa yammamahu dhillur rozanati qonqala. Pembaca Al-Quran itu juga al-murtadha. Ya yang diridhoi juga kan. Qari'ul Quran murtadon qasdahu mukhlisatun niyatahu ya mukhlisatun niyat li annahu sara bihamlihi al-Qur'ana wa ihtimamihi bihi jami'an li khisalil khair. Orang pembaca Al-Quran yang diridhoi itu ya tujuannya lurus ya. Terus niatnya ikhlas. Karena dengan dia membawa Al-Quran dan perhatiannya tertumpu kepadanya, maka dalam dirinya terkumpul segala benih kebaikan. Faka'annahu ummatun fil khair, sehingga seakan-akan dia itu seperti umat gitu. Seperti umat ya namanya umat itu kan berarti ya, dalam hal kebaikan. Wal qongqol ismun lil mikyali ad-dhakhmi awil kathibin azim. Jadi punya. Terus huwal hurru in kanal hariyya hawariyan lahu bitaharrihi ila antanabbala. Qari'ul Quran lam yastakrihul hawa. Pembaca Al-Quran itu juga tidak diperbudak oleh hawa nafsunya dan tidak tergoda oleh dunia. Walam apa tak
murau apa tak sarahu asyahawat, tidak terganggu oleh hawa nafsu ya. Wadzalika idza kana jadiran bil bahthi fi ulumil Qur'an wal ijtihad fi hifdhihi wastidharihi wat takhalluqi bi akhliqihi ila ayyam bagha fi hadzal ilmi aw yamut. Nah, ini ila antana bala itu ada dua itunya. Jadi dia akan menjadi semacam itu kalau dia terus bergelut ya dengan Al-Qur'an, mempelajarinya, menghafalnya, terus berakhlak dengan Al-Qur'annya sampai benar-benar ilmu itu sudah tumbuh atau sampai benar-benar sampai dia mati. Jadi ila antana bara itu sampai meninggal juga. Artinya bisa seperti itu. Jadi wal hurru in kanal hariyya hawariyan lahu bitaharrihi ila antana bara. Kemudian ini baru menjelaskan tentang Al-Quran lagi. Wa inna kitaballahi awthaku syafi'in wa awna ghana'in wahiban mutafaddila. Sesungguhnya kitab Allah itu adalah pemberi syafaat yang paling kuat. Wa aghna ghanain wahiban mutafaddilatan, pemberian yang tidak ada nilainya. Artinya Quran itu adalah anugerah yang terbesar Allah kepada umat Islam. Karena Al-Quran itu kalau memberi syafaat nggak tanggung-tanggung. Jadi orang yang memegang Al-Quran dengan bersungguh-sungguh sama hidupnya pasti tidak akan disia-siakan oleh Al-Quran. Saat saat di hadapan Allah belum dia menerima secara garis besar tadi itu. Jadi itu 10 bait itu nanti baca sampai itu luar biasa. Kalau saya sering membaca pendahuluannya ini sering kadang-kadang kalau pas dalam kondisi yang agak sendirian itu wah sering tersentuh sekali dengan nadzoman di awal-awal ini. Sehingga saya yang paling lancar dari sekian itu ya di nadzoman awal ini. 94 itu lancar banget itu bisa itu. Tapi yang lainnya kadang-kadang masih bulat. Karena nasihatnya luar biasa menurut saya. Jadi saya baca wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa awna ghana'in wahiban mutafaddala wa khairu jalisin, ini yang sering kita dengar ini. Wa khairu jalisin la yumallu hadithu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammuna. Al-Quran adalah teman yang sebaik-baiknya, teman yang paling dekat dengan kita. La yumallu hadithu, yang membacanya, yang membincangkannya, yang membahasnya, yang mempelajarinya tidak akan pernah timbul rasa bosan. Watardadu, justru mengulang-ulang Al-Quran itu akan berdampak kepada keelokan diri kita. Jadi semakin kita membahas Al-Quran, semakin waktu kita untuk Al-Quran, yang nampak dalam diri kita, entah itu untuk orang lain, itu akan pasti kebagusannya itu. Jadi karena itu ya sudah tergantung Anda, kalau mau intent dengan Al-Quran, pasti cahaya Al-Quran itu akan nampak nanti itu kan. Jadi watardadu yazdadu fihi tajammuna. Luar biasa itu nyanyi. Wahaitul fata yarta'u fi bulumatihi minal qabri yalqahu sanam mutahallila. Kalau nanti kita, kalau seseorang itu nanti sedang merintih dalam kegelapan di kubur, tahu-tahu nanti kalau dia di dunianya itu membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, memperlakukan Al-Quran sebagai pokok utama dalam kehidupannya, pasti nanti yang akan ini, ketika dalam kesendirian di dalam kubur itu, nanti langsung ada yang nemeni. Yalqahu sana mutahanilah, dalam bentuk sosok yang berseri-seri, senang melihatnya, jadi tenang. Nah, sampai dijelaskan seperti ini, luar biasa itunya. Hunalika yahnihi makilan wa raudhatan. Nanti silakan dibaca. Itu tadi coba. Silakan kalau ada yang kan lagi. Ini lagi keluarnya lama banget nih. Nggak bisa masuk. Nggih, Kiai. Niki mau nembe ta'arufan kali Ustaz Afinas. Oh iya, itu Ali Imran, Ali Imran. Iya, iya. Ini coba ini ya. Paling enggak ini apa di pendahuluan itu coba jenengan teman-teman hafalin sedikit-sedikit aja. 5
pendahuluannya saja, nggak usah ke yang lainnya. Itu nanti Hayati nasihatnya luar biasa. Jadi untuk penyemangat juga luar biasa. Bab ini di pendahuluan itu di pokoknya 94 pendahuluan, nanti ada lagi di bab takbir. Takbir itu juga sampai di situ dikatakan wa man syaghala al-Qur'anu anhu lisanahu yanal khayra ajrid dzakirina mukammala wala amalun anjalahu apa wa ma afdal a'mali illa iftitahuhu ma'al khatmi halan wartihalan muwassala. Itu bagi orang yang sudah memegang Al-Qur'an itu amalan yang terbaik itu ya baca Quran setelah khatam muter terus sampai nggak berhenti-berhenti. Halan wartihalan situ. Terus orang yang sibuk dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan pahala yang melebihi dari pahala orang yang mendekatkan Allah selain dengan Al-Quran. Jadi luar biasa. Saya baca itu terus gitu aja. Akhirnya ya sampai sekarang ini. Jadi benar kalau saya menangkap itu karena yang pertama yang menyampaikan tentang Asy-Syatibi itu kan muridnya langsung As-Sakhawi. As-Sakhawi itu banyak kisah-kisah beliau. Beliau punya kitab namanya Fathul Wasit, sarahnya, sarah Syatibi juga. Kemudian Abu Syamah dengan Ibrahim Zuma'ani, beliau banyak bercerita tentang Asy-Syatibi, keluar biasaannya gitu ya. Terus keberkahan membaca kitab ini. Gitu. Membaca kitab ini sungguh dalam keberkahan lah. Artinya kitab ini begitu berkahnya sampai ya tadi ratusan orang membuat catatan, entah itu catatan pribadi atau apa itu terus orang masih sampai sekarang masih seperti itu. Bayangkan ini siapa yang mengarang ini, kualitasnya seperti apa kita bisa mengetahui ya dengan keberkahan kitab ini. Orang tunanetra ya, terus kehidupannya seluruhnya dicurahkan untuk Al-Quran. Sehingga beliau termasuk salah satu mukjizat Allah yang dikirimkan untuk menjaga Al-Quran itu dengan mencatat qiraat-qiraat yang mutawatir, kemudian nanti disempurnakan oleh Ibnul Jazari. Jadi sosok-sosok orang luar biasa ini. Tentunya membaca pesan-pesannya itu akan luar biasa. Tadi kita sampai bait tadi 12-13 jadi. Wahaitul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanam mutahallilan. Hunalika yahnihi makilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhirwatil azzi yujadalat. Di kuburnya itu dia akan merasa tenang. Ya, menjadi makilan tempat yang enak, rawdatan taman. Wa min ajli dan karena itulah dia dalam posisi yang fi dhirwatil azzi yujadalat, dalam kedudukan yang mulia. Nah, kemudian Syatibi menjelaskan kembali tentang Al-Quran. Quran itu yunashidu fi irdaihi habib. Jadi nanti Al-Quran di hadapan Allah itu sampai mintanya itu benar-benar agak memaksa gitu, merengek benar. Kalau nggak dituruti nggak akan berhenti memintanya. Dan permintaan Al-Quran itu pasti diterima. Jadi yatlubul Quran minallah azza wa jalla wa yulihu. Yulihu itu ya agak bandel mintanya itu pokoknya merengek lah. Fi talabi ayyurdallahu sahibahu wa habibahu alladhi kana mulaziman li tilawatihi wa mutakhalliqan bi akhlaqihi wa muhafizan ala adab. Biasa itu. Nah, kemudian pesan yang ke-15 ini sampai saya ayyuhal qari fihi mutamassikan, wahai para pembaca Al-Qur'an, wahai yang sudah diamanati Al-Qur'an, fihi mutamassikan, berpeganglah kepada Al-Qur'an, mujillan lahu fi kulli halin mubajjila. Insyaallah. Terus sampai dulu gitu terus. Ini mungkin sampai 15 dulu deh. Dari sini mungkin ada yang ditambahkan teman-teman, silakan. Yang sudah pernah ke Syatibi. Ini sebetulnya forum ini untuk menyemangati kita semuanya. Saya biar semangat lagi, teman-teman biar juga apa itu aura semangatnya itu juga menular. Gitu. Makanya kita buat majelis-majelis seperti ini. Monggo silakan. Kulo Kiai. Oke, monggo. Alhamdulillah kulo pun sampai nazom 11 Kiai. Doaipun Ya. dari Kiai kali semua. Alhamdulillah. Pun mandek hampir 2 bulan.
Ya, ya, mudah-mudahan sekarang tambah semangat lagi. Nggih, ya, pangestunipun. Amin. Saya juga dulu begitu, 2008 baru dapat seratusan, berhenti tahunan gitu ya. Tapi sudah pernah ada niat itu sudah membantu. Dan saya tambah lagi setiap tawasul itu mesti nggak lupa itu tawasul. Saya kan biasanya nyebut itu empat, itu yang paling berjasa. Sebenarnya banyak ya, tapi yang paling menjadi tonggak qiraat yaitu Ibnu Mujahid dengan qiraat sab'ah itu ya. Kemudian Ad-Dani menyederhanakan dan menyukupkan dua perawi. Kemudian Asy-Syatibi memantapkan dengan nazomannya. Kemudian Ibnul Jazari melengkapi dengan jalur yang Thayyibatun Nashr itu. Nah, keempat ini yang berperan luar biasa itu. Tidak setiap hari saya nggak pernah nggak nggak tawasul itu. Mungkin berkat tawasul itu sehingga niat yang sempat berhenti tumbuh lagi terus sampai ketemu teman-teman yang luar biasa, Yai Asid apa. Kemudian sampai bisa menyelesaikan. Sampai sekarang meskipun belum lancar, tapi berusaha untuk menjaga itu menjadi wiritan. Jadi wiritannya selain Al-Quran, berarti Syatibi dengan Durroh itu menjadi wiritan. Setelah hatam, balik lagi hatam, balik lagi. Biasanya saya 3 hari, 4 hari itu hatam Durroh dengan Thayyibat, dengan apa? Syatibi 1173, terus tambah Durroh 251. Terus gitu. Lancar nggak lancar saya baca pokoknya. Lancar nggak lancar saya baca. Terus kadang-kadang kalau membaca, apalagi kemarin itu setelah ini saya mau mencoba ke Thayyibatun Nashr, ada nasihat Ibnu Jazari yang luar biasa yang langsung nyentuh ke hati itu, wah, sehingga langsung semangat itu tumbuh lagi. Jadi itulah perlunya kita dekat dengan lingkungan yang baik, dengan kitab-kitab yang berkah. Udah pegang aja. Saya paling banyak ini saat ini di sini ada syarahnya itu ada berapa. Kitab-kitab begini ini ada yang kecil, yang besar, banyak saya. Pokoknya tak bawa aja kemana-mana. Untuk menciptakan tadi, kalau nggak jelas, kemarin beli yang Samirut, yang Ustadz Ahmad Samir itu ada Sofwatul Ma'ani. Itu juga kekinian menjelaskan. Seperti itu, Pak. Ayo, monggo, monggo, yang lainnya. Kalau minggu depan mungkin nanti ada yang gantian membaca deh. Kalau ada yang punya kitab itu bisa nanti membaca satu bed. Kalau tadi kan saya bacanya cepet ya, karena saya menganggap teman-teman sudah itu semuanya lah. Kitabnya sudah apa sudah bisa lah gitu ya. Nah ini kitab ini yang saya ini ada ini. Ini Ibrozul Ma'ani, ini Abu Syamah. Ibrozul Ma'ani ini kitab ini tebel ya. Ini agak susah ini karena beliau selain menjelaskan maksud juga kadang-kadang menjelaskan nadhomannya. Ini ditulis oleh muridnya As-Sakhawi. Jadi As-Sakhawi murid langsung Asy-Syatibi dengan Fathul Wasit. Terus kemudian ini Abu Syamah ini menulis Ibrozul Ma'ani. Al-Wafi saya punya yang Abdobba itu. Saya punya ini Al-Wafi ada. Ini Al-Wafi. Cetakannya saya punya Al-Wafi itu sampai 2 set ini. Ini cetakan lama, cetakan baru ada 2 jilid. Monggo Mas Isan, silakan silakan. Kita mengawali saja ini penyemangat dari Nazom-Nazom ini. 15 minggu depan kalau kita ngafalin aja sudah selesai itu. Hari ini 15. Minggu depan segitu. Nggak terasa itu. Apalagi Mas Isan sudah pernah sab'ah Faidul Barokah Zahatam. Nggih Ustaz, ini sedang pesan yang versi Nazom Ustaz, tapi untuk yang kitab Takribul Ma'aninya belum nemu saya Ustaz yang cetak. Yang Takribul cetak ya? Ma'ani masih nyari. Oh, iya. Nggih. Kalau di Indonesia biasanya toko-toko coba yang di grup sanat itu biasanya itu atau Ustadz Imam Syafi'i biasanya tahu itu. Anak Malang itu biasanya punya saja. Saya sudah habis itunya dulu tuh. Dulu benar. Oh, nggih Ustaz mau tanya, istilah Mm-mm. dzurra terus napa niku kula masih belum ini. Belum paham. Syatibi dengan Durroh ya. Nggih. Gini, kalau Syatibi itu kan 7 imam. Jadi
kalau posisinya itu begini sebetulnya. Setelah Asyatibi hanya Ibnu Mujahid setelah memperkenalkan qiraat sab'ah itu kan sangat terkenal ya. Sehingga pada zaman sahabat Ibnu Jazari orang menganggap bahwa seakan-akan yang mutawatir itu hanya sab'ah dan seakan-akan sab'ah itulah yang dimaksud dengan sab'atu ahrufin. Padahal Imam Ibnu Mujahid yang nggak bermaksud itu, hanya tabarukan dan hanya menunjukkan tujuh. Tapi bahwa di luar itu masih ada qiraat yang mutawatir. Maka hadirlah sahabat Ibnu Jazari. Ibnu Jazari langsung ngarang pertama itu Thayyibatun Nashr sebetulnya. Usia 47 tahun ngarang Thayyibatun Nashr dengan jalur yang sampai 900-an, hampir 1000 lah jalurnya itu, torik itu. Karena nanti masing-masing torik itu ada 2 torik lagi. Hafiz saja bisa 50 lebih itu, jalurnya itu. Variasinya macam-macam. Sehingga ada yang saktah nanti itu di jalur itu. Nah, tetapi di akhir-akhir ketika usianya sudah 70-an, karena Ibnu Jazari itu 80-an wafatnya, 82 tahun tak berapa. Di usia-usia akhir menjelang 4 tahun beliau malah ngarang namanya Durroh, kitab Ad-Durratul Mudiyah. Isinya itu beliau mungkin terpikir kalau orang habis 7 langsung ke Thayyibatun Nashr sudah nggak terbayang mungkin udah apa itulah awang-awang tapi yang ribet banget kan banyak banget jalurnya jadi bingung. Lalu beliau menyusun dengan mengikuti metode Asyatibi. Artinya 3 imam tambahannya itu disederhanakan hanya diambil 1 jalur saja. Sehingga lahirlah Ad-Durroh. Ad-Durroh itu nadhamannya ada 251. Nah, kenapa kok bisa sedikit itu? Karena Ad-Durroh itu tidak bisa dibaca tersendiri, tapi harus digabungkan dengan Syatibi. Artinya nanti imam ketiga itu, Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, Imam Khalaf al-Ashir itu punya rujukan aslinya, maksudnya karena di Madinah berarti sama dengan Nafi' nanti. Jika bacaan Abu Ja'far berbeda dengan Nafi', dengan Qalun atau Waros, maka disebutkan. Kalau yang sama nggak disebutkan berarti bacaannya sudah include ke bacaan Nafi'. Sama Yakub juga begitu. Kalau bacaannya nggak dijelaskan, berarti bacaannya include dengan bacaan Abu Amr al-Basri. Kalau berbeda pasti jelaskan, sehingga nggak banyak. Nah, sehingga setelah itu, Durroh itu menjadi tidak terpisah. Artinya Syatibi dan Durroh menjadi kesatuan. Kalau orang ingin baca Asroh Syuro, ya gabungan dari Syatibi dan Durroh itulah nanti ketemu Asroh Syuro. Sehingga akhirnya dengan beliau tadi Ibnu Jazari menurunkan tadi, itu kan berarti kan strategi. Justru kemudian belakang hari itu nama Ibnu Jazari semakin lengket pokoknya. Pokoknya sab'ah, habis sab'ah nambah 3 kan nggak banyak. Seperti kemarin juz 1 kita sab'ah kan, juz 2 pakai mufassal kan nggak banyak kan. Bacaan 3 imam itu kadang-kadang sudah masuk di bacaan 7 imam itu. Nah, sehingga setelah orang mempunyai pengalaman dengan suro itunya, penasaran semakin tinggi untuk menjamah atau untuk melangkah kepada Thayyibatun Nashr. Sehingga orang banyak yang melajari. Jadi itu. Jadi Durroh itu dikarang justru pada usia menjelang 80, pokoknya 4 tahun sebelum wafat lah. Dikarang saat Ibnu Jazari sedang pergi ke Mekah, mau ke Mekah ya, entah itu umroh atau haji, tahu-tahu dibegal mau terbunuh. Saat itulah beliau ngarang Durroh itu. Jadi fatamani dhamu Durroh isib bi'adiyah wa ama atau haji fa'asin tafa'ula gharibatu awtanim bijnajdin nadhamtuha wa udmushtiwadil bali wa kaifala. Ditahan orang sampai hampir itu terbunuh di situ. Sampai ada yang menolong, kemudian memberi bekal kembali, sehingga sampailah beliau di Madinah, di makam Rasulullah. Itu dinadumkan dalam naduman terakhir. Itu sejarahnya Durroh. Jadi Durroh itu jadi pelengkap dari Syatibi untuk menjadi suro, jadi asroh suro. Yang saya tulis dalam mufassal itu. Makanya mufassal itu sama filenya dengan muyasar. Hanya saya tambahkan, kalau muyasar itu totalnya 9.000 halaman, kalau mufassal jadi 10.500. Nambahi 1.500 halaman untuk menjadi asroh suro itu. Sehingga saya setelah suro itu punya energi yang
cukup untuk melangkah ke Thayyibatun Nasr. Itu, jadi itu sejarahnya Durrah. Ustaz, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat semangat seperti Iya, itu Ibnu Jazari yang luar biasa. Beliau itu perjalanannya, beliau itu bisa menggabungkan qiraat-qiraat yang di Maghrib dan Masyriq karena perjalanan beliau itu luar biasa. Jadi rihlahnya itu luar biasa. Beliau kitab-kitab yang dijadikan di dalam rujukan dalam Thayyibatun Nasr itu semuanya beliau membaca, setor kepada gurunya masing-masing. Sehingga jalur ini tahu beliau itu berarti memang Allah sengaja mengutus Ibnu Jazari untuk mengabadikan ini kan. Luar biasa, nggak bisa bayangkan kita betapa pengorbanan beliau, sehingga pantaslah kitab-kitab Ibnu Jazari itu sampai sekarang dipelajari orang. Matan Jazariyah yang kita hafal di pondok itu Ibnu Jazari juga, itu di awal-awal hidupnya malah sebetulnya itu. Jadi luar biasa tokoh-tokoh yang kita pelajari. Makanya ya jangan bosan untuk tawasul kepada beliau-beliau itu. Monggo ada yang lain. Nanti kita cukupkan pertama ini, mudah-mudahan kita punya semangat lagi ya. Besok kalau bisa nanti bergantian lah kita bacanya satu nadhom, ada yang baca asyarahnya gitu aja. Terus kita bahas bersama-sama. Karena saya yakin teman-teman yang ini semuanya sudah punya background itu. Bergabung ini untuk menyatukan saja, biar ada lingkungan yang bisa membangkitkan semangat. Karena belajar qiraat itu memang berat ya, kalau nggak ada semangat ngapain? Ini apa itu Afinas tadi itu jarang ikut karena minder kali, udah jarang ikut gitu. Iya ya Mas Imron ya. Ini teman saya di pondok, jadi saya biasa ngobrol dia bocok-bocok biasa karena teman. Kalau yang nggak teman di pondok saya nggak akan. Ya Mas Boten ya. Imron. Lagi penyakit M-nya lagi datang. Oh iya iya iya. Iya, Mas, ngono. Aku sampai Penyakitnya lagi datang soalnya. Ini ada Yai Mabrur juga, Oh, ini guru saya ini banyak ini. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang ya, tadi yang Mbak Imran itu nggak masalah dibentak. ini ya Mas Hadian Akbar ini beliau juara nasional, beliau itu hafal Quran tunanetra. Jadi suaranya enak banget Hadian Akbar ini, beliau ini tunanetra. Mas Hadian, apa kabar Mas Hadian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah bisa bergabung silaturahim dengan para senior, sepuh, kiai semua, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan. Saya dari Bandung, Alhamdulillah. Oh, pelatihan ya? Enggak. Apa? Ikut STQ enggak? Oh, enggak. Saya udah enggak. Terakhir 2 tahun lalu ikut STQ di cabang Qiraatus Sab'ah. Oh iya. Ini beliau luar biasa tunanetra. Maka ini Asyatibi berikutnya ini mudah-mudahan ini. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Jadi yang gabung ini bukan nggak nol semuanya, saya tahu, makanya saya nggak baca lengkap tadi. Pokoknya biar semangat itu tertular gitu saja. Saya semangatnya itu ya karena membaca Syatibi itu luar biasa. Saya dulu ziarah di makam Syatibi sudah berjanji ya Allah saya bisa menghafal ini. Paling nanti Kak Rozi. Mana ini nonton rekaman nambah aku tak. Oh nggak ngerti aku. Itu Cak Mabrur itu on mic gitu. Monggo Cak Mabrur. Ada kata-kata ketua IMK. Kak, saya cuma menyemangati teman-teman, jangan kendur, tetap semangat. Saya sendiri juga mengingat pelajaran yang lalu. Soal Gendres Dewi Asro itu kan kesulitan toh. Agak sulit, cuma males. Ketemu konco-konco gini kan enak, jadi teringat-ingat pelajaran yang dulu sudah kita pelajari, jadi bisa
apa ya, iling-iling mana. Itu tadi baru dari kontrol ke rumah sakit, pompong nganggur. Alhamdulillah. Karena apa Cak Mabrur? Gini ku diabetes. Oh, udah sama Cak Mabrur. Ya. Alhamdulillah semoga sehat. Terus untuk Nggih, yang teman-teman anu nggak jadi cara Cak Mabrur ya yang lari-lari JKH apa Sidarjo pripun kajian. Sidoarjo itu punya program, cuma saya kan kondisi terakhir ini nggak bisa keluar, jadi mintanya tak suruh datang ke rumah sini nggak mau, tak suruh buat link Zoom gini nggak ada fasilitas, jadi macet sampai sekarang belum jalan. Derek mriki mawon Cak Mabrur. Loh, Kabur. sudah nopo tak lingi barang kadang sudah tak kirim di grup JKH Sidoarjo, tapi mereka nggak bahkan sudah ada yang ke sini katanya mau mulai sampai saya kita tagih ya belum tergerak. Harus sabar. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, monggo Nggih. Para guru Quran. Siap. Nggih. Cak Mabrur. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Sehat ya Mabrur. Tadi kan gimana? Kalau baca gitu kan tahu cepet atau gimana tadi? Itu pas Cak sudah Nah, cepet ya, nggak bagus usah kayak terlalu gitu. detail lah. Karena ini nasihat dan nasihat sudah sering kita terima ini sampai nanti ada. Lihat jenengan termasuk sudah pelajari kok. Lihat jenengan itu sudah termasuk surat sabah dan wajah jenengan ini. Aku ngenteni bukunya ya kok. Iya, sampulnya wis ono sampulnya. Kalau nggak Aku mau dikirim sampul penerbitnya. Wah, ini mau terbit ini. Tapi nggak tahu ngurusi isi Mas Isan mau cari kitabnya yang takribul apa yang dikaji cara sih. Tapi kemarin Selasa habis kontrol mata itu pengen ke Ampel cuman gak enak pulang. Ini lah jualannya lah Persib balik ke 1. Nanti di pertemuan. Gitu aja ya, gitu ya nanti. Insyaallah. Yang teman-teman tunanetra nggak tahu nanti kalau memang memungkinkan kita nggak itu lagi, tapi ya bisa gabung juga di sini gitu ya. Kalau minggu nanti Mas Adian kita pengen dengar suara beliau ini, Mas Adian ini suaranya enak banget beliau. Masya Allah. Insya Allah. Itu kita tadarus waros ya, jadi biasanya kita tadarus 1 halaman. Sekarang juz 5. Jadi mudah-mudahan sih. Jadi PR ini 15 bait ya Cak Rozi ya. Rebu depan ya. 15 deh. Enggak harus dikai santai lah. Santai insyaallah. Siap. Diusahakan semoga sakit. Insyaallah. Nggih. 21 niki. Pun nggih. Nggih, pun. Alhamdulillah. Sudah cukup ya semangat lah, jadi sebagai penyemangat untuk kita. Kadang-kadang ya segini nih pastinya kan juga penyemangat untuk anak-anak kita ya. Jadi walaupun kita sebagai seorang pengajar kemudian kalaupun dilihat sama anak-anak kita itu ternyata apa ya masih belajar gitu. Jadi itu aja sih niat. Sudah sampai sudah berapa bulan ini ya nggak tahu. Sudah setahun dah ya harus belum ya sudah ya kita ini. Setahun. Iya. Gibun, terima kasih Cak Rozi semuanya sehat selalu. Amin ya Kita tetap akhiri senandung Al-Quran ya seperti biasanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا آناء الليل وأطراف النهار
حجة يا رب Terima kasih semuanya. العالمين Sehat selalu. Kita ketemu lagi insyaallah besok Amin. pagi. Amin ya Rabb. Melanjutkan pembahasan juz 2 dari kitab Al-Mufassal ya. Sudah menginjak ke Asra ya. Alhamdulillah, semoga diberikan keistiqomahan dan keberkahan terutama Amin. untuk guru kita Haji. Semoga selalu sehat ya. Amin Karena ya Rabb. Ya Rabb. Amin. murid-murid dengan kesabaran dan terus dan semangat-semangatnya. Gitu. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya.